kalau sampai membuat konten yang merugikan orang lain itu sudah pasti salah. Itu sudah pasti. Dan masa sih sampai diancam 12 tahun, yang Terancam. korupsi aja cuma 6 bulan. Ya. Di tengah bumi tersungguh lautan, sayu beri gembira, sayu beri usiamu, kemana besok ada itu, hilang bukit, kemana besok ada itu, hilang bukit. Langsung ref. Dia mau alena siang, unang sayu ingot behoni analeito, tumagon mama ulau dau siako itu, unang padau jono bila bukit. Sikati. Sugari umotoni analao juao, ola sela jadi au romanda potoko, apela udah siako itu, lasno di potoko tua. Lagu lama bang? Iya kan, malam-malam, ya kan, di tengah bulan, ngumpul-ngumpulin sampah, Ngumpulin sampah. dibagi-bagiin ke orang. Waduh, di tengah ini. Tapi lagu ini bagus maknanya. Bagus. Bukan itu tadi bang. Bukan sana. Tapi itu ya. kan nyambung-nyambungin kan. Tapi itu pernah aku dengar tuh bang, kayaknya bang. Malam-malam ngumpulin sampah dibagiin kayak pernah aku dengar nih kasus Nggak ada ini bang. kerjaan, ya. Kasus ini saya dulu bang. Harus si Ferdian. Agak. Paleka, ada palenya. Apa si Paleka? Gua sama bola tangkatan bang. Dengan otak nah. Oh ini bang. Kosong. Gak ada otaknya kalau nggak salah. Dengan tutuk nah. Nggak ada otaknya. Lagi foto di mana-mana ngai bang. Nalo akon. Iya. Jadi memang gila nih anak kayak gitu. Jadi ini perlu kita bahas sih bang sepertinya bang. Supaya Iya. karena memang di Batak sendiri itu memang Jangan sampai kejadian. Jangan sampai kejadian. Unang magabehi tanasongonon. Iya, bikin Apa coba maknanya? Bikin sampah, dibagiin ke orang. nyari viral. Emang kan anak-anak sekarang kan gimana cara supaya viral? Karena kan memang kalau menurutku ya. Tidak mementingkan kuantitas bang ya. Iya, tapi kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang lu bikin sesuatu yang bagus, view lu cuma dikit. Betul. Nggak capek-capek. Nggak capek-capek. Terus dia lihat lah, wah di YouTube. Karena tidak ada sensasinya kali bang ya. Betul, ada sekalian aja lah gua ada kok itu makanan burger pakai bulu-bulu. Iya. Viral. Betul. Iya kan? Ada tuh yang makan racun. Makan Viral racun. juga ada. Ada ya? Ada, aduh. Itu Iya, bukannya kau waktu diputusin. Waktu diputusin baru nenggolan. Beda sorot kamera itu. Oh, gitu. Wah, jangan kayak gitu, bro. Aduh. Jadi kan ada lagi gara-gara ngomong jorok ya kan Viral. Jadi viral. akhirnya orang berpikir untuk viral Harus gila. Harus gila. harus tolong. Harus riti. Nah, inilah salah satunya. Ya, inilah kejadian. Betul. Iya kan? Kasusnya di mana nih bang? Di Bandung bang ya kalau nggak salah bang ya. Dia orang Bandung, Jawa kalau Barat nggak ya. salah. Dan memang kayak gitu, jadi dia tuh memang sama teman-temannya Heeh. ceritanya pengen ngikutin tren bansos lah. Tren Bansos ya. Ya kan lagi banyak nih bansos kan ngasih-ngasih Orang ini. ngasih-ngasih makanan. Ya terus memang bagi-bagi kan, makanan. untuk saudara-saudara kita yang Kurang mampu. yang kurang mampu dan di bulan Ramadan kan biasanya memang ada kan kayak sahur on the road kan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi. Apalagi di tengah pandemi gini bang ya, perekonomian lagi paceklik banget ya. Itu yang dilakukan si Ferdian ini. Cuman Gimana, dia Pak? itu orang baginya kan real makanan. Oh iya betul. Duit real gitu. Nah, dia menipu orang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Nah, dengan tujuan maksud supaya apa itu? Maksudnya Kira-kira. nggak tahu dia Ngeprank. Prank ya jatuhnya. Atas Bang. nama prank lah, lo kan lagi ngetren dia banget dia prank ini. nggak merasa Entah marga apa pun si prank ini nggak ngerti. kok ada marga Margaruta. Dikit-dikit prank. prank orang viral di mana lebih oto sama nih
Itu memang itulah. Jadi kita memang harus memfilter itu lah Bang. Betul, karena ini benar-benar membuat geram semua orang. Iya. Karena di saat pandemik seperti ini, orang-orang juga lagi banyak yang kelaparan ya kan, karena terkena dampak ya kan. Apalagi yang kena itu transgender kalau nggak salah Bang. Nah itu terlepas itunya lah. Kalau itu gue nggak ikut-ikutan ya. Tapi salah satu komen dia gini Bang. Di bulan suci Ramadan ini harusnya waria nggak keluar. Iya. Gitu. Nah itu dia. Masalahnya kita sama-sama nggak ngerti Ramadan kan. Jangan juga kita ngebahas itu nggak ngerti juga gue. Tersalah Dan itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita juga. Apakah waria itu boleh dan tidak boleh ada di dunia ini? Itu yang juga bukan tugas kita lah. Bukan tugas kita sebagai laki-laki normal. Nah, ini kita hanya bisa melihat Bang ya, gimana ini kejadian ini yang kita bisa ambil sisi positifnya. Yang dia kasih, intinya dia sudah ngerjain orang yang kelaparan. Iya betul sih, betul. Dengan ngasih makanan yang ternyata isinya sampah. Betul. Makanya di Instagramnya Zona Batak, Batak Via Media dan juga His Pemuda Batak, kita sebutlah dia YouTuber sampah. Iya. Betul. Udah pernah kita bahas. Jadi itu. Kita bahas. Jadi mungkin gudang sukun-sukun akadongan kan Bang, puasa tangkat topikon. Iya. Itu mungkin itulah perlu istilahnya di kita bangsa Batak juga ya ikut andil di sini. Apalagi kita terkenal kekerabatannya bagus, jangan sampailah kita berbuat yang negatif. Kita jadikan hal kayak gini sebagai pelajaran ke depan. Iya, dan lagi-lagi ini kan Batak bicara, bukan bicara Batak. Iya. Oh, lu udah katain bahasa Batak itu Bang. Bukan cuma ngomongin Batak doang. Nah sekarang gini lah aku tanya. Emang orang-orang Batak kalau di Lampung ngomongin apa sih? Ya macam-macam nggak tentang nomor 3 sobat keluar Bang. Iya kan. Nomor 3 sobat. Iya kan, dari politik, olahraga, sepak bola, sampai tadi TOGL kan. TOGL. Dia nyinggung-nyinggung nomor sih. Dan ini juga memang kita bahas juga supaya karena kan anak muda Batak juga banyak yang kreatif. Iya. Jangan sampai kreativitasnya juga keblinger gitu loh. Jangan sampai kayak si pelaka ini kan. Anakku burju. Anak kasih aku. Gak ada tangis Bang lagu Bang agak. Lanjut Bang. YouTube po. Gak bisa kau. Dan gilanya ini sampai Gubernur Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil yang terhormat Bang. Itu ikutan mengecam. Iya. Udah ngeri banget gitu loh. Cuman belakangan ini ada lagi timbul kontroversi lagi. Iya, karena tertangkaplah si Ferdian ini kan. Tertangkap di daerah Merak kalau nggak salah ya. Tol. Iya di tol. Di tol ya kan. Tangkap. Masuklah dia ke penjara kan. Nah di penjara dia dibully lah, dia gila-gilaan. Betul. Iya kan, ditelanjangin. Dibotakin. Botakin mah udah dari sana ya. Cuma wajar nggak itu Kira-kira kalau misalnya di dalam tahanan. Akhirnya mulai banyak yang berempati. Betul. Iya kan. Sebenarnya kayaknya nggak harus gitu-gitu banget sama si pelaka ini gitu. Betul. Ya, betul. Dan masa sih sampai diancam 12 tahun? Yang korupsi aja cuma 6 bulan. Ya, mulai nih banyak simpang siur ya kan. Mulai muncul ahli-ahli hukum. Nah inilah kenapa kita bahas di sini. Kita bahas di sini juga karena kita tahu bahwa orang Batak itu 80% lebih ya mungkin ya. Memang berkecimpung di dunia pekerjaan itu semua Bang. Iya. Memang salut orang Batak. Nah, ini kita langsung masuk aja ya ke langsung Bang, topik yang pertama yang kedua nih Bang ya. Yang kedua ini komennya dari C. Daniel Hutagaol. Sementara yang di sebelah saya ini adalah Yoga Salah Gaul ya. Salah gaul akibatnya. Akibatnya jadi kayak YouTuber sampah deh. Enggak lah. Enggak. Nih Apara aku nih Bang. Kalau ini ya YouTuber Indomie. Apara aku Bang. Indomie pula. Indomie asli nih nggak ada sampah dalamnya dia. Ini YouTuber Batak bicara loh. Wis. Acara nomor 1. Acara nomor 1 Batak. Nah, kalau boleh saya berkomentar dalam konteks hukum yang normatif. Tuh kan langsung tinggi muncul. langsung bahasa kan. Keren nih. Dalam konteks hukum yang normatif, jawabannya jelas tidak boleh ada kekerasan fisik maupun psikis seperti perpeloncoan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa tahanan lain terhadap si tersangka FP. Karena idealnya dalam proses penahanan di rutan, harkat dan martabat alias HAM daripada si tersangka itu harus tetap dijamin. Kalau ada yang berkomentar, ya itu supaya dia jera. Mohon maaf, itu jawaban yang bodoh. Karena proses hukum atau pemidanaan yang berjalan atau rule of law
Ngeri ini si Lai ini ya. Itulah yang berperan dan bertujuan dalam hal ini memberikan efek jera terhadap si pelaku. Bukannya tindakan-tindakan barbar atau hukum rimba seperti ini. Namun memang dalam prakteknya bukan rahasia umum lagi, kehidupan dalam rutan atau lapas memang seperti itu. Saya no comment untuk yang itu. Ya tahu sama tahu aja lah, ujung-ujungnya gitu ya, tahu sama tahu aja lah ya. Ya gitulah. Ya diatur lah ya. Ujungnya gitu juga. Agar sederhana, saya rasa nggak perlu saya cantumkan dasar hukumnya. Segalanya kurang lebih seperti itu. Layak admin. Oke, thank you buat Layak Daniel Hutagaol. Ini kan jadi ada pembelajaran hukum kan kita. Iya, ada pembelajaran masukan yang normatif. Biar kelihatan. Hukum normatif nih Bang ya. Sehingga kita tidak terlalu afirmatif. Walaupun pinjam solatif dong. Yang lebih parah kalau kita sampai primitif. Primitif. Waduh, Prayoga gimana? Primitif gak, Pra? lumayan. Next. Perlu bantuan. Silakan dibaca Parlemen Ada yang Julu. komen nih. Parlemen Julu. Marganya Bang Lumban Turuan. Ini Dokan Pra? Ya, Lumban Julu Toluan. Ada. Oh ada. Oh, memang ada udah tadi Aku juga masih borong-borong partai tubus ya. Wah, marombus. Wah, gitu. Ombus nih. Ini komen kayaknya dari depan boleh nih ombus di. Boleh, Bang. Lanjut, Pra. Ebenezer Ansar Sibarani. Terancam hukuman 12 tahun penjara pantas diterima oleh Ferdian. Karena kalau saya amati, dia itu ingin melarikan diri pada saat masuk DPO. Oke. Nah, kedua, tentang masalah dia dibully dan disiksa oleh sesama tahanan atau siapalah itu, ya silakan aja keluarga besarnya Ferdian lanjutkan ke proses hukum kalau merasa nggak terima si Ferdian disiksa dan dibully. Oke, jadi kalau menurut Layak Sibarani karena ini pasar berlapis ya. Pasal berlapis. Namanya juga salah terus mencoba Dia melarikan diri. Padahal Jadi statusnya udah DPO. DPO. Tapi ini kan hanya ancaman. Ya, Istilahnya dia diancam 12 tahun penjara. Ini putusannya kan nanti belum keluar sampai sekarang, Bang. Istilahnya kalaupun merasa keberatan ya artinya keluarga Ferdian Ya lanjutkan ke proses hukum. Memang kan ada ranahnya sendiri, Bang. Betul. Ya itu sih thank you banget buat Layak Sibarani. Betul. Ebenezer Sibarani. Terus juga ada Bang Melki. Lanjut dari Bang Melki. Waduh, ini nggak ada marganya lagi. Ini mudah-mudahan setelah nonton Batak Bicara buat marganya ya, Bang Melki ya. Terminologi. Ya, terminologi nih ya, Bang. Pantas kalau disematkan di kata disiksa dan dibully. Menurutku sudah gak pas, Layak. Karena siksa dan bully, apapun alasannya tidak dibenarkan. Kalau sudah gak benar, yang jelas gak pantas. Emot ketawa nih, Bang. Kalau soal dia lebih dulu melakukan kejahatan terhadap orang atau kelompok lain, itu delik. Biar aja. Wah, ini delik nih. Kan delik aduan bisa delik ya. Biar aja korban perbuatannya mengadukan karena prank itu bisa menjadi, nah ini delik aduan. Butima, gitu. Butima ini apa artinya? Ya seperti itulah. Songonima. Nah, gitu lah. Songonima ini apa artinya? Jadi istilahnya delik aduan ya, istilahnya kalau merasa keberatan tadi istilahnya yang diprankkan ya udah mengadu aja, istilahnya ada proses hukumnya gitu, Bang. Betul. Enggak, ini kan yang ditanyakan sebenarnya pantas atau enggak. Kalau menurut si Bang ini Pantas. Ya alasannya nggak dibenarkan ketika ada penyiksaan di dalam tahanan. Memang si Bang kan memang tuh dilindungin undang-undang apalagi secara HAM kan, Bang. Iya. Gitu, seperti itu, Bang. Oke, lanjut. Oke, next ada Victor Dani Nenggolan ya. Nenggolan. Plesetin aja. Gua Belanda, Bang. sempat mengundang kecaman. Belanda, Bang ya. Belanda. Orang Batak yang keturunan Belanda. Nenggolan ya. Kalau soal ancaman itu diatur undang-undang dan itu belum tentu dijalani. Nanti kita lihat putusan hakim seperti apa karena cuma hakim yang berhak memutuskan melalui proses pengadilan. Betul. Teringatnya soal dibully dalam tahanan nggak wajar juga sih menurut saya. Tapi untuk sekarang ini kita kembalikan lagi ke hukum yang berlaku dan yang jadi pertanyaan, kenapa kok HP bisa masuk ke dalam dan merekam video itu? Wah, ini jadi tanda tanya besar. Ini memang agak Menkumham kena lagi. iya itu nggak sampai situ lagi. Enggak, ini sih belum ke lapas, Bang. Ini masih tahanan di Polres kan, Bang ya? Nggak tahu. Tahanan Polres. Sepertinya sih gitu update. Gue sampai sekarang nggak ngerti apa itu tahanan, apa itu rutan. Betul. Benar-benar buta. Yang pasti belum ada putusan lah ini. Dulu soalnya kuliahnya sastra hukum. Betul. Jadi nggak ngerti hukum banget. Lebih ke sastranya.
Oke, thank you banget buat Lain Nenggolan. Salam buat teman-teman yang lain, Nenggolan yang lain. Terus next ada siapa nih? Baca. Adi ya? Oke, dari Oh, ini marga Situngkir. Situngkir. Bang Mikuel Situngkir, mau latih atas aspirasinya ya ini Bang. Aku coba baca. Ini menjadi suatu trending topik dong tentunya. Apapun motivasinya, itu suatu hal yang sangat memalukan. Oke, kalaupun dia bertujuan supaya lebih tenar ataupun motivasinya perlu dipikirkan, pikirkan deh. Ini pembelajaran penting bagi kita ke depannya. Pelajaran penting yang harus digarisbawahi bahwa supaya kita lebih dikenal halayak rame atau lebih terkenal, mari mencapai kesuksesan dengan cara yang baik dan benar. Kalau mau viral, cari bahan, jangan sampahan dong. Kalau saya lihat dari tindakannya tidak ada hal positif dari sisi apapun, agak tiang. Dan jangan salahkan oknum pemerintah, keamanan negara dan publik memberi sorotan yang negatif. Kalau tujuan kita diawali dengan proses dan perjuangan, saya kira juga pasti akan ada hasil. Proses nggak mengkhianati hasil. Wah, nice. Nice sekali Bang. Jadi istilahnya ini dari caranya dia ngeprank sendiri itu memang nggak ada sisinya yang positifnya yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil gitu kan. Kalau mau sukses kita buat sesuatu hal yang positif lah supaya bisa inilah istilahnya gitu ya Bang. Udah merugikan yang di prank, merugikan yang nonton lagi. Betul. Ya. Menurut Abang kira-kira gimana? Setuju Bang? Setuju. Dan ya kalau yang perlu aku underline itu adalah ya kalau lo pengen viral atau pengen ngetop ya nggak gitu-gitu aman. Betul, masih banyak cara lah. Masih banyak cara yang lebih kreatif dan lebih manusiawi lah ya. Betul. Tapi ini lagi, kadang-kadang kita udah capek-capek bikin sesuatu yang keren banget nggak viral. Kenapa itu? Kira-kira kenapa? Nggak ngerti gitu. Itu udah hukum YouTube tuh. Itu juga yang perlu harus kita ubah ini pola pikir kita nih Bang. Betul. Kayak tadi nih misalnya, viral karena ulos. Salah juga. Salah juga. Ngeri-ngeri dunia ini ya. Ngeri memang. Ini udah terakhir nih. Udah. Udah terakhir. Jadi paling pesan-pesan terakhirnya buat Pesan-pesan terakhir mau kemana nih Bang? Pesan-pesan terakhir Bang. Jangan pesan-pesan terakhir dulu Bang. Ngeri kali aku dengarnya Bang. Mentang-mentang pandemik ya. Iya Bang. Enggak, pesan buat teman-teman kita. Buat teman-teman ya kan, buat akadongan yang berkreasi di YouTube. sosial media. Betul. Itu lebih berhati-hati lah ya, lebih bijak. Lebih seleksi juga. Karena sekarang di negara kita ini ada yang namanya undang-undang ITE. Betul. Ini yang paling Undang-undang ya walaupun banyak yang bilang ini masih abu-abu dan undang-undang yang sangat karet ya. betul. Karet. Melar gitu, tapi ya tetap ya kalau udah kena mau diapain gitu. Nggak bisa juga kita ngapa-ngapain, dan apalagi kalau sampai membuat konten yang merugikan orang lain itu sudah pasti salah. Itu sudah pasti. Ya. Ada jalur hukumnya Bang. Betul. Jadi berhati-hatilah dalam bersosial media, berhati-hatilah dalam berkreativitas, dan berhati-hatilah dalam komen. Terutama komen untuk Jika kita tidak bisa memberikan yang positif buat orang lain, janganlah merugikan. Salah, ngapain ya kan? Bener. Jadi ya udah mulai hati godang buat akadongan yang udah ikutan sharing di topik. Akaito, semua mulai tegodang. Dan sekali lagi ya Batak Bicara, selain akan mengupas topik-topik tentang Bona Pasogit, kita juga akan mengupas topik-topik yang sedang trending ya nggak sih? Supaya ya kita kan juga akan berbagi informasi juga. Apa sih yang lagi terjadi di dunia ini? Salah satunya ini tadi kita bahas topik yang lagi tren ini. Iya, biar pada tahu dong. Iya, kita sama-sama belajar. Punya anak-anak kecil yang lagi main-main konten dan lain-lain, itu kan harus. Dan yang komen-komen ini latar belakangnya juga ngeri-ngeri juga Bang. Jadi thank you banget buat pembelajarannya, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Share. Jangan lupa untuk makan lapet. Jangan lupa untuk makan lapet karena itu adalah kuliner kita. Ini buatan itunya apa ragu ini? Gua ada rasa nabrak. Tapi udah berapa? Mantap. Oke. Kita akhiri nih Bang ya. Kenapa kita akhiri Bang? Karena udah habis komennya. Udah main gitar, kamu udah main gitar buat closing. Aduh, akadongan mungkin kalau ada masukan email di Batak Pria. Selanjutnya tetap support kita, dukung kita dengan cara subscribe, like, sharing ke yang lain, salinglah ini kita. Betul. Bertukar pikiran. Kalau bisa Batak Pria ini jadi benar-benar media kita. Media informasi kita buat orang Batak. Artinya kita jangan sampai melupakan
budaya Batak ataupun yang tren lagi di Indonesia. Dan bangga. Selalu tetap bangga jadi orang Batak. jadi orang Batak itu Bang ya. Lagu kita. Horas. Di tengah borngini tarsungguh lawito sayu bereng tu hapirang sayu bereng tu siamu Mana peso ada itu